akulturasi Islam dan budaya di Nusantara. Nah, guys, pertama-tama, apa sih akulturasi itu? Akulturasi adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, itu adalah definisi dari akulturasi, teman-teman. Dalam pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang akulturasi budaya Islam dengan masyarakat Jawa. Nah, hubungan budaya Jawa dan Islam itu adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Ya, Islam datang dan berkembang untuk memperkaya ajaran-ajarannya kepada masyarakat Jawa. Nah, faktor pendorong akulturasi itu terjadi adalah karena budaya Jawa itu lentur dan terbuka, dan para tokoh wali Songo itu tidak terlalu memaksa dalam mendorong akulturasinya. Nah, yang kedua, metode dan sejarah penyebaran Islam di budaya Jawa. Nah, peran Wali Songo sangat penting dalam penyebaran Islam di budaya Jawa. Nah, para wali menggunakan pendekatan yang kultural, tidak memaksa dan tidak menyakiti. Nah, adapun pendekatannya itu ada tiga. Yang pertama, secara bertahap atau melalui proses penyesuaian. Yang kedua, meringankan, misalnya tidak langsung mewajibkan berpuasa. Nah, yang ketiga atau terakhir, tidak memaksa dan tidak menyakiti, serta menyatukan nilai-nilai Islam pada budaya Jawa. Nah, itu saja tiga pendekatan para Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Jawa. Yang ketiga, contoh akulturasi di berbagai bidang. Nah, yang pertama ada seni bangunan seperti makam, seni ukir, dan seni wayang, dan seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan itu ada yang pertama seni wayang. Nah, Sunan Kalijaga menggunakan seni wayang untuk menarik perhatian masyarakat Jawa, meskipun seni yang dibawakan adalah cerita-cerita Mahabharata dan Ramayana, ditambahkan nilai-nilai ajaran Islam. Selanjutnya, tembang-tembang anak. Sunan Giri menciptakan lagu anak-anak seperti Cublak-Cublak Sueng yang mengandung ajaran Islam. Nah, yang kedua, seni sastra. Akulturasi Islam dan budaya Jawa juga terjadi pada seni sastra, yang misalnya tradisi dan adat istiadat. Nah, adat istiadat yang pertama ada kenduri atau selametan. Upacara sesajen yang sebelumnya ada diganti menjadi kenduri atau selametan dengan sentuhan keislaman. Nah, yang kedua ada kupet dan lontong. Saat perayaan Idul Fitri, penggunaan kupat dan lontong merupakan simbolisasi untuk saling memaafkan. Nah, yang terakhir ada sungkeman. Tradisi sungkeman digunakan sebagai media untuk berbakti kepada orang tua yang merupakan ajaran wajib dalam Islam. Kesimpulannya, akulturasi Islam dan budaya Jawa tidak menyebabkan hilangnya nilai-nilai budaya yang ada sebelumnya, melainkan justru memperkaya keragaman budaya di Indonesia. Nah, proses ini menunjukkan bahwa dakwah Islam di Jawa dilakukan dengan cara damai, bertahap, dan adaptif terhadap kearifan lokal. Nah, hasil akulturasi ini menciptakan sebuah kebudayaan yang sinkretis dan yang khas, yang dikenal sebagai Islam Kejawen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akulturasi Islam dan budaya di masyarakat Sasak. Jadi, sebelum agama Islam masuk ke Pulau Sasak ini, sudah dipengaruhi oleh agama Hindu dan juga Buddha. Bahkan, banyak tradisi dari masyarakat Sasak ini berakar dari kedua agama tersebut, sehingga setelah Islam datang, tradisi tersebut tidak dihapus, melainkan diperbaiki oleh ajaran agama Islam sendiri tentang apapun yang bertentangan dengan ajaran Islam tersendiri. Nah, proses pencampuran inilah yang disebut akulturasi. Jadi, dalam konteks Sasak, budaya tersebut tetap berjalan, namun sesuai dengan sentuhan nilai-nilai Islam. Adapun contoh akulturasi Islam dan budaya di masyarakat Sasak adalah tradisi merari. Tradisi merari merupakan adat pernikahan yang paling terkenal di suku Sasak. Merari dalam artian berarti seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan untuk dinikahinya. Kadang
Pelarian ini sering dianggap negatif oleh masyarakat setempat karena dianggap mencuri anak gadis seseorang. Bahkan sering terjadi pernikahan di bawah umur dan tanpa adanya restu dari kedua orang tuanya. Namun di balik itu, tradisi menari ini mempunyai makna yang luhur, yaitu untuk mempererat tali persaudaraan antar kedua belah pihak dan juga untuk saling menjaga kehormatan kedua mempelai. Prosesnya panjang, dimulai dari melarikan calon mempelai, kemudian melapor ke kepala lingkungan, kemudian kepala lingkungan melakukan sejati selabar, setelah itu diadakan acara ijab kabul, setelah ijab kabul diadakan acara rebak pucuk, selanjutnya ada sorong serah, baru diadakan acara begawe. Acara begawe ini merupakan bentuk rasa syukur dari kedua mempelai agar pernikahannya itu diridhoi oleh Sang Pencipta. Biasanya sebelum diadakan acara begawe ini diadakan acara doa dan zikir sebelum acara begawe ini dilakukan. Itu sebagai bentuk rasa penghormatan kepada Sang Pencipta. Setelah acara begawe, diadakan acara nyongkolan, yaitu menggunakan baju adat Sasak seperti yang ada di belakang saya ini. Ini merupakan baju adat Sasak untuk acara nyongkolannya. Setelah acara nyongkolan selesai, keesokan harinya dilanjut dengan acara balik rampak, yang dimana keluarga mempelai laki-laki datang ke rumah keluarga mempelai perempuan. Di sana mereka melakukan dialog bersama untuk mempererat tali persaudaraan. Welcome to Lombok Culture. This is tradisi menari. Are you ready? Dalam proses akulturasi, Islam masuk ke dalam tradisi ini. Misalnya, pernikahan baru dianggap sah jika sudah ada akad nikah, yaitu ijab qabul, sesuai dengan syariat Islam, disaksikan oleh wali, saksi, dan tokoh agama. Selain itu, acara syukuran atau begawe biasanya diisi dengan doa dan zikir, bukan hanya pesta adat. Bahkan sebagian ulama Sasak berusaha meluruskan praktik menari agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, akulturasi Islam budaya di Sumatera. Mengapa sih akulturasi terjadi di Sumatera? Islam masuk ke Sumatera pada sejak abad ke-7 melalui jalur perdagangan, yang dimana para ulama dan perdagangan muslim tidak memaksa tetapi mengajarkan Islam dengan pendekatan yang lembut. Nah, yang dimana masyarakat Sumatera itu memiliki budaya yang sangat terbuka dan menghargai tamu. Nah, karena itulah proses pencampuran Islam dan adat terjadi secara damai. Selanjutnya, bentuk akulturasi Islam dan budaya di Sumatera. Sumatera memiliki prinsip yang sangat terkenal, yaitu adat bersendi syarak dan syarak bersendi kitabullah, yang artinya adat berjalan sesuai ajaran Islam dan ajaran Islam menjadi dasar adat. Contohnya itu seperti upacara adat selalu diawali dengan doa atau pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, akulturasi dalam seni di Sumatera. Yang pertama ada contoh Masjid Raya Baitur Rahman di Aceh. Nah, bentuknya itu terpengaruh gaya India Timur Tengah, tetapi tetap memiliki ukiran khas Aceh. Yang selanjutnya itu akulturasi dalam tradisi dan upacara. Beberapa contohnya itu seperti kenduri atau doa selamat, yang dimana tradisi lokal ini yang digabungkan dengan bacaan ayat Al-Quran dan doa-doa Islam. Nah, yang terakhir ada akulturasi dalam sistem sosial. Contohnya itu munculnya lembaga seperti surau di Minangkabau, yang dimana tempat belajar mengaji, diskusi adat, dan pendidikan pemuda.
Jadi kesimpulan, akulturasi Islam dan budaya di Sumatera adalah proses percampuran yang harmonis antara ajaran agama dan adat lokal. Hasilnya adalah masyarakat yang menjaga tradisi, menjalankan syariat Islam, dan memiliki identitas budaya yang unik. Akulturasi ini membuktikan bahwa Islam bisa menyatu dengan budaya apapun selama nilai-nilainya tidak bertentangan dengan ajaran dasar agama. Mungkin